Apa masalah besar dari mahasiswa dalam penelitian? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tuh, ya, masalah besar dalam penelitian bagi mahasiswa, yaitu mencari topik penelitian yang kekinian, yang mudah sebenarnya sehingga para mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir bisa cepat selesai, ya kan? Penting kan? Cepat selesai, cepat lulus, sehingga bisa jadi sarjana, jadi magister, atau bahkan menjadi seorang doktor. Nah, selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini teman-teman, kamu semua, kalian semua bisa mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir ya, skripsi, tesis, atau bahkan disertasi bila applicable nih saran-saran saya. Nah, bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe ya, yang belum ayo dong subscribe sekarang ya. Yang sudah menjadi subscriber dan menikmati informasi-informasi dari saya, selamat datang ya, terus mengikuti. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan kembali kepada topik kita yang utama, yaitu bagaimana kalian bisa mencari topik penelitian yang kekinian lagi. Apa itu Prof yang kekinian? Baik. Seperti saya sebutkan tadi, sebelum saya berikan 5 tips yang akan saya sampaikan, saya jelaskan kepada kalian semua, bahwa masalah terbesar mahasiswa itu adalah tidak tahu mau meneliti apa. Benar nggak kalian? Kalau kalian menganggap ini benar, ya, apa yang sesuai yang kalian pikirkan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalaupun salah, silahkan juga gitu, "Ah, bukan begitu Prof," gitu, silahkan ya tuliskan. Biar saya bisa memahami, bisa mengerti ya pandangan teman-teman semuanya, kalian semuanya. Nah, sebenarnya kemudian apa sih ya sebabnya gitu ya, kenapa mahasiswa itu nggak ngerti mau meneliti apa? Nah, ada beberapa hal yang harus dihindari ya, yang tidak dilaksanakan ya, sehingga teman-teman bisa mencari topik dengan baik. Nah, langsung saja yang pertama apa itu, Prof? Yang pertama adalah mahasiswa ini kadang atau bahkan sering kali ya, kurang menyadari ya, apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi di sekelilingnya. Apa sih peristiwa-peristiwa apa sih yang penting gitu ya, boro-boro yang penting ya, apa yang terjadi aja nggak tahu gitu, nggak sadar gitu ya. Baik itu kejadian dalam lingkungannya ya, lingkungan tempat dia tinggal kah, masyarakat kah, kotanya kah, negaranya kah, dunia kah ya. Ya, semua tergantung pada bidang studi kita, ya. Kalau bidang studi kalian adalah hubungan internasional misalnya seperti saya, apa yang terjadi di dunia internasional, ya terjadi di negara-negara lain atau di Indonesia, tapi memiliki dampak kepada internasional, nah itu harus kita ikuti, harus kita sadari bahwa, oh itu peristiwa yang penting misalnya atau peristiwa yang menarik ya. Nah ini yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua ya, bisa jadi ya, kurang perhatian. Kalau tadi kurang menyadari, sekarang kurang perhatian. Kurang perhatian dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Cuek bebe, ya cuek bebek gitu maksudnya. Jadi, ada, tahu nih fenomenanya terjadi, peristiwa-peristiwanya itu terjadi di sekitar kita. Tapi ya lewat gitu aja, ya nggak diperhatiin gitu. Nah jangan sampai ya, kalau sekarang teman-teman kalian semua merasa bahwa nggak taruh perhatian ya terhadap isu-isu ya, peristiwa kejadian yang terkait dengan bidang kita, ya, harus mulai diubah. Misalnya ya, teman-teman seorang mahasiswa fakultas hukum atau jurusan hukum misalnya. Nah, peristiwa-peristiwa hukum, kejadian-kejadian hukum yang terkait dengan bidang hukum, pelanggaran kah gitu ya, apakah itu mungkin perdata, pidana gitu. Nah, coba diperhatikan, lebih diperhatikan lagi. Apakah peristiwa-peristiwa itu ada terkait dengan bidang kalian semua, ya, ini menjadi penting. Bisa juga bidang-bidang studi lain pasti terkait. Ya mau itu misalnya teknik komputer ya, teknik informatika, sistem informasi misalnya, itu bisa saja. Apa yang terjadi misalnya sekarang dalam, industri 4.0 ya,
bagaimana aplikasi, bagaimana mengembangkan, metaverse misalnya, ini contoh aja ya. Itu kan peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena yang harus kita kasih perhatian. Oke, kemudian lanjut ya, yang ketiga, tidak tahu cara memahami fenomena yang terjadi di sekitarnya, ya. Kalau tadi nggak sadar apa yang terjadi, kedua nggak perhatian, ada sih tapi nggak perhatian gitu. Peristiwanya ada, ya, tapi nggak perhatian. Atau yang ketiga, nggak ngerti gimana caranya memahami yang ada di sekitar kita atau di sekitar kalian. Ada peristiwanya, ada fenomenanya, tapi gimana cara gua memahami itu kemudian bisa dipakai untuk penelitian ya? Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Karena memang tidak semua peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena itu bisa atau layak diteliti. Nah ya, ini satu step lagi tuh lebih lebih tinggi lagi gitu ya. Ya, memahami cara, cara memahami fenomena, kemudian itu layak untuk diteliti, nah itu udah meningkat dari sekedar menyadari atau memberikan perhatian ya. Kemudian yang keempat, tidak tahu cara mengaitkan antara fenomena yang terjadi dengan teori atau konsep ya dalam bidang kita. Nah, kalian harus tahu ini kan karya ilmiah ya, baik itu skripsi, tesis, bahkan disertasi. Karya ilmiah itu menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Ya dari, metode penelitiannya gitu ya kira-kira ya. Teorinya juga harus dipakai, konsepnya apa, mungkin teorinya apa, ya kerangka pemikirannya apa, menggunakan berdasarkan literatur-literatur terdahulu, apa yang sudah terjadi pada masa lalu ya, atau apa yang sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya, hasilnya apa, apakah ada kesenjangan, apakah ada inkonsistensi, ada kontroversi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ya mahasiswa nggak ngerti cara ngaitin antara yang terjadi, sudah sadar sih, sudah kasih perhatian sih gitu ya, tapi ini layak diteliti nggak ya, caranya gue ngaitin sama bidang gue gimana ya? Nah itu juga, nah makanya harus menguasai dua-duanya ya, aware memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dan juga aware juga, tahu juga memahami penelitian-penelitian terdahulu atau literatur-literatur yang ada dalam bidang kita, teori-teori konsep yang ada di bidang kita. Sehingga dikaitkan tuh, gitu ya. Nah, banyak tuh beberapa video-video saya yang membahas tentang bagaimana melihat fenomena kaitkannya dengan teori ya. Silahkan aja cari di channel ini ya, search aja langsung ya, eee, bagaimana mencari topik penelitian gitu atau bagaimana mengaitkan antara teori dan fenomena gitu ya, silahkan aja. Nah, kemudian yang kelima ya, mahasiswa itu cenderung berpikir hal-hal yang rumit, mengawang-awang gitu ya, mengawang-awang dan abstrak. Ya, di sini poinnya adalah, mahasiswa itu, cenderung untuk merasa kalau nggak rumit ya, kalau nggak kompleks, nggak sophisticated gitu ya, itu kayaknya kurang keren gitu. Ya, bisa jadi begitu ya. Apa ini sesuai dengan bidang kita ya? Apa ini layak diteliti ya? Gitu. Nah, padahal banyak sekali ya peristiwa yang bisa diteliti, mungkin di situ ada masalah-masalah, yang harus dipecahkan dalam masyarakat atau dalam organisasi, dalam tata kelola pemerintahan kah, lembaga pemerintahan kah, atau dalam perusahaan gitu ya. Nah, kalau bisa mengaitkan dengan adanya konsep yang ada, yang selama ini dipelajari atau teori yang dipelajari, ya, yang simpel aja, mana yang langsung bisa terlihat, bisa diaplikasikan, teori tertentu, konsep tertentu diterapkan dengan cara melihat gitu ya, fenomena yang ada, kasus yang ada, udah itu. Jadi tidak rumit gitu ya, tidak harus mengawang-awang yang kemudian seolah-olah, harus kompleks, variabel-variabelnya mungkin harus banyak gitu ya, misalnya atau, membahas peristiwa-peristiwanya harus banyak, enggak juga. Ya kalau kasusnya memang bisa hanya satu cukup ya, satu yang mendalam gitu ya. Nah, atau hal-hal yang sifatnya abstrak, terlalu abstrak. Nah, makanya paling mudah ya, paling sederhana, berpikir simpel, berpikir sederhana,
kemudian berpikir hal-hal yang konkret. Nah, ini menjadi penting. Konkret yang kita punyai, yang kita miliki, yang kita punya akses datanya, yang kita familiar dengan topiknya, dengan peristiwanya, itu yang menjadi penting. Yang menentukan nanti bagaimana cara mencari topik penelitian yang terkini, yang bisa kalian kerjakan. Nah, itu menjadi kata kunci yang terakhir tadi, ya. Memilih topik penelitian, ya, kita berpikirnya lebih praktis ya, lebih, konkret, lebih jelas, ya kan, tidak rumit gitu ya, kita lebih sederhana, tapi kita punya akses terhadap data. Kita bisa menyelesaikannya ya, sehingga tidak selalu harus yang wah, yang mengawang-awang, yang harus terlalu sempurna, tidak. Nah, itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya dalam, topik kita mencari topik penelitian yang kekinian. Nah, tentu saya ingin sampaikan buat kalian semua kalau ingin melihat, mengikuti, memahami topik-topik seperti ini, terus lihat video-video saya ya, baik yang, lalu maupun yang berikut-berikutnya. Nah, kalau teman-teman melihat ini bermanfaat jangan lupa ya subscribe ya dan juga bagikan gitu ya kepada teman-teman lain ya yang mungkin juga akan mendapatkan manfaat. Nah, jangan lupa tuh ya, saya tuliskan di video ini ya, teman-teman subscribe dan juga ikuti ya, sosial media saya baik di Instagram, Twitter, maupun TikTok gitu ya, agar juga mendapatkan info-info terkini dari saya. Sukses buat teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya ya. Sukses untuk penelitiannya, menjadi sarjana, menjadi magister, atau bahkan doktor, dan jangan lupa sehat selalu dan bahagia selalu.